Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kelompok kelompok 4, gelombang 3 angkatan 17, Pelajar CPNS Kementerian ATR BPN tahun 2025. Perkenalkan, saya sebagai narator, nama saya Rusmin SH dari unit kantor pertanahan Kabupaten Wakatobi. Eh, Kemudian ada Kak Leon. Halo Kak Leon, Halo, Kak. dari kantor pertanahan Kota-Kota Mobagu. Terus ada Kak Fira Riana Giovanni Kalangi dari kantor pertanahan Kota Tomon. Halo Kak Fira. Halo Kak, Selanjutnya ada Kak Ainun Sakinah Aka dari kantor pertanahan Kabupaten Maros. Halo Kak Ainun. Halo Kak. Dan terakhir ada Kak Mia Noviani dari kantor pertanahan Kabupaten Bombana. Halo Kak Mia Noviani. halo Kak Rusmin. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai manajemen ASN yang berdasarkan studi kasus. Kita akan melihat yang mana sih praktik baik dan praktik buruk dari sebuah kejadian kasus yang nantinya akan kita putar melalui video. Baik, untuk video pertama yaitu Setahun pemerintah Prabowo Gibran melangkah, penuh kerja, kolaborasi dan langkah nyata untuk menghadirkan kesejahteraan rakyat lewat pengelolaan agraria dan tata ruang yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Di bawah semangat Astacita, 8 tekad besar untuk Indonesia maju, Kementerian ATR BPN mengambil peran penting dalam mewujudkan kedaulatan pangan, pemerataan ekonomi, dan pembangunan berkeadilan di seluruh pelosok negeri. Pendaftaran tanah sistematis lengkap bukan sekadar mencatat bidang tanah, tapi menghadirkan kepastian, keadilan, dan nilai ekonomi baru bagi masyarakat. Hingga Oktober 2025, program pendaftaran tanah sistematis lengkap telah mendorong penambahan nilai ekonomi lebih dari 1.021,95 triliun rupiah. Bukti nyata bahwa kepastian hukum atas tanah menghadirkan kesejahteraan dan kemakmuran. Transformasi digital terus dikuatkan. Melalui sertifikat elektronik dan layanan pertanahan digital, masyarakat kini bisa menikmati pelayanan yang lebih cepat, aman, dan transparan. Tanah-tanah wakaf kini juga tersertifikasi dengan baik, memastikan aset umat terlindungi dan dimanfaatkan untuk pendidikan, ibadah, dan kesejahteraan sosial. Di wilayah adat dan pelosok negeri, pendaftaran tanah ulayat terus dikuatkan. Ini bukan sekadar pencatatan, tapi penghormatan atas hak-hak masyarakat adat. Melalui reforma agraria dan pengadaan tanah untuk pembangunan, ribuan hektar lahan kini menopang proyek strategis nasional, dari jalan tol hingga kawasan ekonomi baru. Semua untuk membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi rakyat. Sementara itu, tanah-tanah telantar yang dulu terbengkalai kini dioptimalkan menjadi sumber produktivitas baru, menghidupkan kembali ruang-ruang yang sebelumnya diam untuk memberi manfaat yang nyata bagi bangsa. Kementerian ATR BPN terus hadir, memastikan tanah bukan sekadar ruang untuk berpijak, tapi tempat di mana kesejahteraan tumbuh dan masa depan dibangun bersama. Menata ruang, memperkuat kedaulatan agraria, dan menghadirkan kemakmuran untuk seluruh rakyat Indonesia. baik teman-teman, setelah kita menonton video yang tadi, yang mana merupakan capaian 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran dari aspek agraria atau pertanahan dan tata ruang. Nah, mungkin kita bisa berdiskusi mulai dari sini. Menurut Kak Leon nih, Kak Leon apa sih praktik positif mengenai manajemen ASN yang bisa kita tangkap dari video barusan yang kita tonton? Baik, saya persilakan Kak Leon. Baik ya, terus jadi menurut saya yang berdasarkan video yang ditampilkan tadi saya mencatat beberapa hal penting, termasuk praktik-praktik baik ya yang temuan dalam video tersebut. Itu yang pertama itu PTSL dan sertifikasi tanah wakaf yang pelayanan publiknya itu menjadi lebih cepat dan profesional. Nah, dalam hal ini itu telah dikembangkan inovasi digital seperti sertifikat elektronik dan layanan pertanahan berbasis teknologi. Nah, yang itu bisa membuat pelayanan semakin aman, transparan, dan efisien. Nah, itu selain itu juga tanah-tanah wakaf yang telah tersertifikasi dengan baik itu memberikan perlindungan hukum dan nilai ekonomi bagi masyarakat. Itu yang dari sisi PTSL dan sertifikasi tanah wakaf. Dan praktik baik yang lain juga itu ada dan melalui sisi penyelesaian kasus pertanahan yang telah kita bisa dengarkan bersama tadi itu dalam pemerintahan Prabowo dan Gibran ini dan dengan bekerja sama juga dengan Kementerian ATR BPN ini bisa menuntaskan ini sampai 50%, 50,202%, mohon maaf, perkara itu mereka bisa menyelesaikan itu. Yang dengan tingginya penyelesaian kasus pertahanan ini bisa menyelamatkan potensi kerugian negara yang cukup besar, begitu.
Betul sekali Kak ya. Mungkin dari kakak-kakak yang lain ada yang mau nambahin nggak? Kira-kira apa sih praktik-praktik positif yang bisa kita lihat dari video yang tadi? Mungkin dari Kak Ainun, menurut Kak Ainun gimana Kak? Kalau menurut saya Kak, tadi ada juga diperhatikan bahwa ada pemanfaatan tanah terlantar dan pengadaan tanah untuk pembangunan, di mana di tahap ini manajemen kinerjanya efektif, yaitu tanah terlantar dioptimalkan kembali menjadi sumber produktivitas baru. Kemudian ada dukungan kebijakan, jadi tanah ini menopang proyek strategis nasional dari jalan tol hingga kawasan ekonomi baru. Begitu Pak. Oke, untuk selanjutnya mungkin kita bisa lihat dari sisi negatif. Kira-kira apa sih praktik-praktik negatif yang bisa kita bandingkan dengan praktik positif yang tadi dari video yang tadi? Baik, mungkin saya beri kesempatan ke Kak Fira. Kak Fira, silakan. Baik, terima kasih Kak Rusmin atas kesempatannya. Mungkin dari video tadi kita melihat banyak praktik baik ya, tapi secara tidak tergambar dalam video, ada juga beberapa praktik yang bisa dinilai buruk dalam pelayanan publik kepada masyarakat. Misalnya yang pertama yang kita dapat dari video ini yaitu kepastian hukum yang rendah, di mana adanya asumsi praktik yang menyebabkan lamanya proses sertifikasi aset, di mana ketidakpastian hak atas hukum dan aset wakaf itu jadi tidak terlindungi bagi masyarakat yang berasumsi seperti demikian, karena adanya praktek-praktek yang terjadi di luar Di luar dari kasus yang tadi ya. Iya benar, tapi ya tergambar dari situ. Nah yang kedua mungkin itu soal birokrasi yang lambat. Tadi kan ada membahas tentang penyelesaian kasus pertanahan. Memang betul sepanjang 2025 ini udah ada 50,2% yang berhasil diselesaikan. Tapi sisanya kan itu artinya belum juga diselesaikan. Nah artinya itu kasus sengketa atau konflik yang tidak terselesaikan dalam kurun waktu itu berpotensi untuk menimbulkan kerugian negara dan ketidakadilan agraria bagi pengguna layanan atau pemilik-pemilik sertifikat. Gitu Pak. Terus yang ketiga itu soal inefisiensi aset negara, di mana itu tentang tanah-tanah terlantar yang terbengkalai, yang tidak produktif, itu menunjukkan adanya kegagalan dalam mengolah aset negara untuk kesejahteraan masyarakat. Itu aja Kak. Terus kalau gimana untuk teman-teman yang lain, apakah sudah setuju dengan praktik-praktik yang tadi? Atau mungkin mau ditambahkan Kak Mia? Baik Kak Rusmin, kalau menurut saya praktek buruk dari video tersebut itu adanya layanan publik yang rumit, di mana di mana sistem dari tata ruang itu menjadi tidak terintegrasi dan manual, sehingga menyebabkan proses perizinan dari investasi itu menjadi lambat dan tidak terarah, gitu Kak Rusmin. Betul sekali ya Kak. Kalau menurut teman-teman yang lain gimana? Setuju nggak dengan yang dikatakan sama Kak Fira dan Kak Mia tadi? Setuju sih. Setuju ya. Teman dari kami itu lebih melengkapi dari topik yang tidak secara langsung ya tertuang di video itu. Iya, betul. Baik, selanjutnya mungkin kita bisa beralih ke video berikutnya. Yang mana video berikutnya yaitu mengenai inspeksi mendadak yang dilakukan oleh Wali Kota Medan, Riko Waas, ke kantor Lurah Sarirejo, Kecamatan Medan, Polonia, setelah adanya aduan masyarakat yang masuk melalui akun media sosial resmi Wali Kota Medan. Baik. Iya Pak. Ini ruangan. Oh. Belum. Jangan ada pun, nggak usah dulu di sini. Cek dulu mana? Cek dulu tadi berangkat. Belum mana? Belum. Belum. Jangan juga datang dulu.
Nah, cek tentang bagaimana kondisi kelurahan kita, kebetulan kita datang, ternyata lurah belum hadir. Ya, ini bagian dari pengecekan kita tentang bagaimana absensi lurah dan juga tertibnya lurah dalam bekerja. Ya tentunya ini kan tentang bagaimana kita ingin memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. Tapi ya ini harus kita benahi sama-sama. Tapi tentunya hal-hal seperti ini harus kita cek betul, dan saya sudah minta untuk inspektorat cek lurah agar nanti bagaimana telah yang dilakukan selama ini bisa kita perbaiki. Ya. Baik teman-teman, setelah kita menonton video dari video barusan, kira-kira apa sih praktik-praktik Setahun positif yang sekiranya bisa kita tangkap dari video tersebut? Mungkin untuk sisi positifnya mungkin bisa saya lempar ke Kak Ainun. Silakan Kak Ainun. Jadi Kak Rusmin, kalau praktik baiknya itu bisa kita lihat dari sisi pihak wali kotanya, di mana pengawasan dan akuntabilitasnya itu wali kota melakukan sidak sebagai tindak lanjut atas keluhan warga yang masuk. Kemudian dari sisi ketegasan pimpinan, di mana wali kota ini menunjukkan ketegasan dalam menindak pelanggaran kedisiplinan dengan menginterogasi langsung stafnya dan langsung memerintahkan inspektorat untuk melakukan pemeriksaan terhadap lurah yang bersangkutan. Begitu, Kak. Baik. Gimana teman-teman yang lain? Mungkin ada tambahan? Saya persilakan mungkin Kak Leon. Kak Leon, menurut kalian ada nggak sisi positif lain yang bisa kita tangkap dari video tadi, Kak? Silakan Kak Leon. Jadi saya menambahkannya itu perbaikan dalam pelayanan publik ini. Jadi sidak yang dilakukan oleh wali kota ini itu tujuannya bagus, yaitu untuk membenahi pelayanan publik supaya masyarakat mendapatkan apa yang masyarakat mau, yaitu pelayanan yang baik dan tertib di kantor pemerintahan itu bisa diperbarui. Selain itu juga transparansi yang bisa kita lihat bahwa mereka mendokumentasi kegiatan yang dilakukan oleh wali kota itu, yaitu sidak. Begitu sih, terus kurang lebih teman saya. Betul sekali ya Kak. Baik, setelah positifnya mungkin kita bisa menangkap sisi negatif juga ya dari video tadi. Nah, untuk sisi negatifnya saya mau bertanya ke Kak Mia. Kak Mia, menurut Kak Mia apa sih sisi negatif dari video yang tadi? Silakan Kak Mia, saya persilakan. Baik, terima kasih Kak Rusmin. Kalau dari saya, praktik negatif yang saya lihat dari video tersebut itu adanya pelanggaran indisipliner, di mana dugaan bahwa lurahnya jarang hadir di kantor dan melakukan absen fiktif. Kegiatan itu merupakan pelanggaran indisipliner yang serius karena bisa merusak integritas jabatan publik. Selain itu, praktik negatif yang saya lihat dari contoh video tersebut juga adanya gangguan pelayanan masyarakat, dan di mana ketidakhadiran lurah pada jam kerja itu bisa menyebabkan terganggunya pelayanan dan menghambat penyelesaian urusan warga. Sehingga dari hal tersebut itu bisa bertentangan dengan fungsi utama dari kantor lurah. Seperti itu sih kalau dari saya, Kak Rusmin. Kalau dari Kak Fira, mungkin ada tambahan Kak Fira? Menurut Kak Fira, apa sih sisi negatif yang bisa kita tangkap dari video barusan, Kak? Baik Kak, mungkin sedikit tambahan untuk sisi negatif dari video tadi di atas. Mungkin menurut saya itu budaya kerjanya Kak, budaya kerja yang negatif, yang itu terbangun dari kebiasaan-kebiasaan kita. Nah, kalau dalam budaya kerja ini, di mana di video tadi keterangan dari staf-staf yang menunjukkan adanya keraguan atau kecenderungan untuk melindungi atasan yang melanggar, ya walaupun itu mengindikasikan adanya budaya kerja yang longgar atau bahkan konspiratif di tingkat kelurahan. Terus yang kedua Kak, soal ininya sih Kak, ketidakjujuran. Jadi kan di awal video itu ada staf yang mengaku bahwa lurah sering datang pagi, tapi setelah diintegrasi lebih lanjut, ternyata tidak begitu. Lurahnya sering datang kadang siang, kadang pagi. Nah, hal ini menunjukkan adanya ketidakjujuran dalam sistem administrasi kehadiran pegawai. Dan mungkin satu hal lagi Kak, saya mau nambahin yang di praktik baiknya yang saya tangkap dari video tadi, yaitu dari adanya transparansi sih Kak, kalau yang soal praktik baiknya dari video tadi, di mana transparansi itu terwujud dalam dokumentasi dan publikasi sidak yang dilaksanakan oleh media-media tersebut, sehingga mendorong adanya transparansi dalam tata kelola pemerintahan dan memberikan efek jerah bagi lurah tersebut. Itu sih Kak. Terima kasih. Betul sekali Kak. Saya setuju dengan pendapat Kakak. Bagaimana dengan kakak-kakak yang lain? Udah pas Kak
dengan hasil diskusi kita hari ini? Kalian udah setujukah dengan hasil diskusi kita hari ini? Setuju banget, Kak. Kak Ainun setuju nggak dengan hasil diskusi kita hari ini, Kak? Ya, sudah setuju, Kak. Kak Mia juga ya, setuju dong pasti ya? Ya, Kak. Baik, terima kasih teman-teman atas waktunya dalam kegiatan diskusi kita hari ini. Saya bisa menarik kesimpulan bahwa dengan implementasi manajemen yang baik, diharapkan terbentuknya birokrasi yang adaptif, berkinerja tinggi, dan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Sebagai CPNS, harusnya hal-hal yang menjadi dasar ketika kita menerapkan manajemen ke dalam diri kita sendiri, itu harusnya diimplementasikan di praktik-praktik kegiatan pelayanan publik. Mungkin seperti itu saja. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak Rusmin. teman-teman.